Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pengecasan aki yang tegangannya drop. Jadi aki ini drop. Jadi aki ini sudah tertera di sini ya. Kalau 12 di bawah tegangan 12, maka aki ini perlu dicari. Jadi aki ini kemarin motor PCX saya lupa mematikan kontaknya sehingga lampunya nyala terus. Jadi kita ukur ya tegangannya sebelum kita cas berapa. Oke, ini tegangannya yaitu tegangan 8,9. jadi udah tegangannya sudah turun banget ya. Yang standarnya harusnya di atas 12,4. Oke, jadi saya akan mengecas menggunakan power supply omron. Jadi saya punya power supply omron yang di video lalu yang saya betulkan untuk variabel resistornya. Jadi ini merupakan power supply jenis variabel, jadi tegangannya itu bisa diatur 1 sampai 24 volt maksimumnya. Jadi untuk pengecasan aki teman-teman bisa menggunakan 13,6 atau sampai 14 volt ya. Jadi sesuai dengan di regulator yang ada di motor. Oke, kita ukur dulu tegangan output. Jadi udah saya set sebelumnya. Kita cek tegangan output power supply nya berapa. Oke, nih kita lihat teman-teman, tegangan outputnya itu 13,5 sampai 13,7 ya. Ini cukup untuk pengasihan aki. Nah teman-teman, dalam melakukan charging menggunakan power supply, ingat polaritasnya. Kalau DC itu ada positif dan negatif, itu jangan sampai terbalik. Nah di sini saya akan menggunakan lampu DC 12 volt. Ini lampu bekas sen Tiger. Jadi ini itu untuk indikator ya, pengisian. Jadi kalau aki drop kita pasang serial, ini dia lampu akan menyala. Jadi kalau tegangannya kurang banget, misalnya tegangannya 5 volt, ini nyalanya terang. Ini pasti nyalanya terang. Kita akan lakukan penyambungannya secara serial. Jadi teman-teman nanti tegangan ini waktu masih drop, tegangan masih muatan ini belum terisi, maka lampu ini akan menyala. Tegangannya semakin kecil di aki, lampunya dia akan semakin terang. Tapi kalau tegangannya sudah penuh, maka lampu ini akan padam. Jadi arus atau tegangan itu dia akan masuk langsung ke sini. Oke, ingat kita ini variabel positif akan kita sambung secara serial ke polaritas aki yang positif juga. Jangan polaritas positif power supply masuk ke negatif aki, jadi jangan sampai terbalik ya. Nah ini sudah serial hubungannya. Jadi ini masuk ke polaritas positif aki. Oke, nah dan ini polaritas negatif dari power supply, output power supply harus teman-teman sambung ke bagian negatif aki. Jadi ingat, positif kembali ke positif. Nah bisa teman-teman lihat, nah ini lampunya menyala, ini artinya memang aki ini drop. Tapi nanti kalau aki ini sudah terisi, indikator ini akan mati. Ini artinya adalah bahwa aki ini sudah terisi. Jadi teman-teman juga bisa sebetulnya tanpa lampu indikator langsung hubungkannya positif ke positif, negatif ke negatif. Tapi teman-teman harus, karena ini tidak ada cut off untuk pengisian, jadi teman-teman harus memeriksanya secara berkala ya. Jadi tegangannya sudah berapa. Jadi kalau tegangannya ini
Tadi kan di sini 13,5, 13,8. Jadi kalau aki sudah terisi, maka tegangannya akan sama dengan tegangan output yang ada di power supply. Ini kan masih 10,6. Oke, seperti itu. Nanti kita tunggu sampai aki ini benar-benar terisi. Oke, setelah beberapa lama, beberapa jam, airnya sudah penuh. Kita lihat dia bohlamnya sudah redup, dan kalau kita ukur tegangannya ini sudah 12,55 ya. Jadi ini dipastikan sudah terisi. Oke, ini sudah terisi ya. Jadi kita ukur tegangannya sudah 12,5, kemudian sudah ya, kita lepas. Kita lepas dan kita lihat tegangannya menjadi berapa. Oke, udah 12,35, ada sama dengan hampir 12,4 lah. Artinya ini memang sudah terisi. Jadi bisa kita cek langsung nih ke lampu. Nah, jadi akinya sudah terisi ya, teman-teman bisa lihat. Oke, 12,25 stabil. Oke, terima kasih atas videonya.